Ini ada Bang Bibi nanya dulu. Kenapa ini anak-anak muda harus dukung Pak Anies? Iyalah, karena Pak Anies kan perubahan, anak muda kan doyan perubahan. Sebenarnya ini nggak, Cipta Kerja ngancam kerja anak muda nggak? Ya, pastilah. Kan susah kesempatan buat anak muda buat maju. Mantap, terima kasih. Kenapa dukung Pak Anies Baswedan ini sebagai generasi milenial? Oh, sebagai generasi Gen Z. Iya, generasi Gen Z, Mama. Ya, aku dukung Pak Anies karena ya menurutku Pak Anies itu baik, rekam jejaknya juga bagus, sudah pastinya Pak Anies itu pro rakyat yang aku lihat. Yang paling disukai dari kinerja Pak Anies apa? Yang paling disukai itu selama di Jakarta, selama dia menjabat di Jakarta banyak banget perubahan-perubahan yang dia buat seperti Jaklingko, Transjakarta. Yang menurutku itu sangat memudahkan dan sangat memberikan keuntungan yang banyak buat masyarakat kecil. Untuk orang-orang yang kerja di Jakarta Iya, betul, gitu ya. betul banget. Terus selama ini kayaknya kemarin ikut ke Medan ya? Terus Iya, aku ikut ke Medan. gimana kesannya ikut perjalanan Pak Anies? Pas waktu aku ikut ke Medan itu yang pastinya seru dan ramai banget ya Kak. Antusiasnya masyarakat itu sangat besar. Mereka tuh sangat kayak mendukung banget Pak Anies di sana, dan selama di Medan kita kegiatannya itu berjalan dengan baik, lancar. Oke. Terus apa namanya? Kalau Kak Bulan sendiri punya harapan apa ke Pak Anies nanti? Perubahan seperti apa yang pengen dititipkan? Kalau aku berharap Pak Anies ini bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi, karena aku yakin dan aku percaya sama Pak Anies bahwa Indonesia itu bakalan bisa jauh lebih bagus lagi. Jangan cuma Jakarta doang yang dibikin bagus. Aku mau seluruh kota di Indonesia dibikin seperti kayak Jakarta, dan transportasinya itu yang aku butuhkan. Kak Bulan ini sebagai generasi Gen Z, Iya. seberapa yakin Pak Anies menang? Berapa persen? 100% aku. 100%. Oh, Amin, iya. amin aja dulu. Amin. Pokoknya aku selalu 100%. Waktu itu Pak Anies pasti bakal menang. Oke, terima kasih Kak Bulan ya. Good luck acaranya. Bang, kenapa generasi Gen Z milenial harus perubahan sama ABW? Oke, jadi gini, kadang-kadang anak muda itu mikirnya gini, bahwa nggak ngaruh lah mereka kalau milih atau enggak gitu. Padahal kan coblosan mereka itu sangat berpengaruh sama hidup anak-anak muda ini nanti gitu kan. Apalagi sekarang misalnya mereka masih ngerasain biaya kuliah masih mahal, terus misalnya jalanan masih macet, terus juga kerjaan itu masih susah, banyak yang orang dalam dan segala macam. Nah, ini saatnya mereka melakukan perubahan gitu ya. Melakukan perubahannya gimana? Ya milih pemimpin yang agendanya adalah perubahan, sesimpel itu sih sebenarnya. Gitu. Termasuk ini nggak sih perubahan dalam hal peraturan tentang sekarang kan? Apa? Peraturan tentang pekerja Indonesia yang selain susah cari kerja juga sebenarnya susah jadi karyawan. Bener, jadi kan sekarang banyak nih karyawan kontrak yang udah 5 tahun kerja masih karyawan kontrak, jadi nggak ada BPJS ketenagakerjaan gitu kan, jadi nggak jelas, mau KPR rumah nggak bisa. Nah itu yang memang harus diperjelas. Salah satu programnya Anies dan Muhaimin kan adalah konversi dari pekerja informal ke formal gitu. Nah itu yang sebenarnya harus teman-teman anak muda ini lihat bener gitu, bahwa mereka nanti nggak ada lagi tuh urusan misalnya udah kerja 5 tahun masih jadi karyawan kontrak, atau misalnya udah jadi guru masih honorer bertahun-tahun. Itu oleh Anies dan Muhaimin akan diubah semua, dijadikan pekerja formal yang akan dapat jaminan hidup yang layak. Kalau abangnya secara personal alasan dukung Anies apa? Apa? Alasan personal dukung Anies Baswedan? Oh, kalau dibandingin calon-calon yang sekarang ya jelas lah. Maksudnya kita nggak usah berpikir terlalu dalam, berpikir terlalu over gitu ya. Ya dari rekam jejak, dari cara pembawaan mereka ya jelas Anies Imin tuh lebih segala-galanya. Tapi kan ada Gembong, di sisi lain ada Gembong. Aduh, itu dia. Kita sebagai anak muda tuh harusnya jangan mau lah terpancing atau kebeli sama campaign-campaign yang gemoy-gemoy. Pendapat abang gemoy itu apa sih? Gitu. Gemoy itu apa sih? Ya gemoy Atau kalau gemoy itu kalau lucu-lucu untuk doang. lucu-lucuan aja oke lah gitu ya, gemes-gemesan antar teman, antar pacar, gemoy banget, atau ke anak. Tapi kalau urusan negara Cuma gemoy kalau kurang. urusan negara, urusan pemimpin, gemoy-gemoy itu terlalu dibodoh-bodohi lah gitu pada akhirnya.
Karena masalahnya terlalu kompleks negaranya. Iya, betul. Bang, makasih ya Bang. Oke, thank namanya you. siapa Bang? Iman Syafi'i. Iman siapa? Iya, Bang, ini namanya siapa dulu? Nama saya Abdan. Abdan, kenapa ini anak muda dukung Amin? Kalau saya dari pribadi, kenapa dukung Amin? Satu, perubahan. Kedua, Pak Anies Baswedan tuh selalu mention yang namanya meritokrasi. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama di tempat-tempat strategis, asalkan dia punya kapasitas dan juga punya prestasi. Jadi itu peluang buat anak muda. Kenapa saya dukung Amin? Satu. Oke, kedua. Itu udah semua ya. Satu aja, satu aja ya. Yang kedua karena Caimin lucu. Oh, iya. Pokoknya satu aja, nggak ada duanya, nggak ada tiganya, satu. Oke, Kalau bener. Apa pendapatnya abang tentang gemoy? em, Yang sebelah gemoy nih. yang sebelah biarlah yang sebelah. Yang penting kita punya gagasan, kita punya satu konsep untuk perubahan. Kalau gomoy-gomoy kan cuman gimmick. Yang penting perubahan. Kalau- Satu. Oke, anak muda tadi kan perubahan ada perubahannya. Iya. Kalau Abang ini pengen nitip perubahan dalam hal apa ke Anies Baswedan? Yang pasti saya mendukung banget apa yang digagas sama Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin, meritokrasi tadi. Jadi semua sistem itu didasari dari kapasitas dan kualitas dan juga prestasi. Jadi nggak ada lagi tuh lo anak siapa, lo putra siapa, lo teman siapa, semua berdasarkan kualitas, kapasitas dan prestasi. Itu meritokrasi dari Anies Baswedan. Nah, ini sebagai anak muda, Oh banyak ya. UU Omnibus Law itu kan Iya. mengancam pekerja, kan anak muda nih utamanya yang pekerja. Itu nggak bisa jadi karyawan tetap alias karyawan kontrak terus kan? Betul, sampai 5 tahun. Nah, itu gimana? Perlu dirubah? Perlu dong, karena kita nggak punya safety net, kita nggak punya jaring pengaman yang melandasi. Kalau misalkan pekerjaan dari Omnibus Law itu kontrak-kontrak terus, nanti kasihan, kita jadi pekerja kontrak aja. Karena pekerja kontrak itu lebih rentan, dia nggak punya jaminan semacam jaminan-jaminan sosial dan lain-lain. Jadi ya pastinya saya berharap sih nomor satu bisa merubah semua itu, jadi lebih banyak kasih kesempatan anak muda yang lebih pasti secara hukum. Karena ini ya Bang, karena syarat pekerja sekarang maksimal 25 tahun, dia udah kerja 5 tahun, Nah itu dia. mau ganti kerjaan susah gitu. Gampang jawabannya. Yang syarat calon wakil presiden aja bisa diubah, masa yang kemarin nggak bisa diubah? Omnibus Law ya. Bisa dirubah itu. Iya, meledak. Meledak. Pokoknya perubahan. Perubahan siap. Nggak gemoy ya. Tanya sebelah. Makasih Bang. Agak pikir jurang ya. Makasih.